Apa yang sudah dimulai, semuanya itu adalah uang dari masyarakat. Kalau misalkan memimpikan perubahan pun juga, dana yang dipakai pun juga adalah uang dari masyarakat. Jadi perlu hati-hati. Kalau kita kembali memulai dari awal, dari mana dananya? Mendukung supaya alangkah lebih baiknya dana yang dipakai untuk pembangunan dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo harus dilanjutkan, harus diteruskan, dan bila perlu terjadi percepatan untuk kemajuan bangsa kita. Kita berjumpa lagi di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu, ketika kita berbicara mengenai janji-janji politik, begitu banyak sekali pernyataan-pernyataan yang disampaikan dari calon wakil presiden dan juga calon presiden, terlebih-lebih dalam kampanye-kampanye politik yang saat ini begitu sangat gencar sekali dan sangat aktif sekali mereka di dalam kunjungan ke beberapa daerah dan juga di beberapa pertemuan. Dalam hal ini secara spesifik saya ingin soroti bahwa ada satu hal yang mengejutkan sekali, bahwa Caimin dia begitu berani katakan bahwa siap untuk mengundurkan diri dari wakil presiden apabila terpilih sebagai presiden Pak Anies Baswedan dan dirinya sebagai wakil presiden yang berpasangan dengan Pak Anies Rashid Baswedan, sahabat Ruang Isu. Dan hal ini apakah semudah seperti yang dia katakan? Saya pikir ini hanya sebuah bahasa politik saja yang mungkin saja di dalam kepentingan politik, di dalam suasana kampanyenya saja. Nah, secara spesifik bersama calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, mereka mengaku akan bekerja sekuat tenaga seandainya pun tidak berguna. Dia mengaku siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi itu lagi seperti yang tadi saya singgung dan juga saya tanggapi bahwa konsekuensi dari mengundurkan diri itu bukan sesuatu yang mudah dan gampang seperti yang mereka katakan. Ya mungkin ada indikasi lain bahwa sudah jadi barang tentu mereka sudah siap untuk bekerja demi kepentingan bangsa ini, sahabat Ruang Isu. Kesannya itu sangat hiperbola sekali. Nah, oke, mungkin berangkatnya itu dari komitmen mereka Pak Muhaimin Iskandar dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Kalau mereka terpilih, mereka akan all out untuk bekerja demi kepentingan bangsa kita. Dan artinya mereka sudah mempertaruhkan diri, sudah mempersiapkan diri untuk bekerja. Ya, apabila mereka tidak bekerja, mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya, jadi Caimin menilai seandainya mereka diberikan mandat sebagai pemimpin negara dan mereka tidak menjalankan tugasnya itu secara penuh atau total, maka mereka siap untuk mengundurkan diri. Ya, jadi sahabat Ruang Isu, hal yang sangat mengejutkan kita bahwa apa yang akan mereka lakukan setelah terpilih sebagai presiden dan juga wakil presiden, mereka akan melakukan perubahan yang signifikan untuk bangsa kita. Kalau kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan atau sudah dibangun oleh Bapak Presiden Joko Widodo, calon presiden berikut ingin untuk mengubah misalkan seperti hukum, masalah keadilan dan sebagainya. Ya artinya konsep merubah di situ tidak begitu menjadi satu poin yang sangat-sangat kuat di dalam acuannya.
tetapi bisa gampang dan mudah untuk diterima kecuali meningkatkan, ya. Itu lebih tepat. Tetapi terlepas dari apapun itu, ya, mereka punya komitmen, mereka punya semangat untuk bekerja demi kepentingan bangsa kita. Lain ketika kita melihat komitmen dari Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto, mereka tegas untuk berkomitmen melanjutkan, meneruskan dengan sebuah kecepatan untuk pembangunan bangsa kita. Yang paling sering menjadi persoalan atau sering menjadi masalah itu adalah hilirisasi IKN. Itu yang sering menjadi masalah. Food estate sering jadi sorotan dari Caimin dan juga Pak Anies Rashid Baswedan. Mereka berkomitmen untuk tidak akan melanjutkan itu karena ada banyak masalah yang lebih urgent dibanding istananya negara, istananya presiden, dibanding masalah hilirisasi. Nah, kalau kita melihat dari sikap Bapak Presiden Joko Widodo untuk membangun IKN ini atau ibu kota negara Nusantara, bukan untuk sekedar kepentingan istana untuk presiden, tetapi untuk kemajuan, untuk pemerataan, ya, tidak bisa melepaskan diri dari masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah ketertinggalan yang ada di beberapa daerah-daerah lainnya. Apa yang disampaikan mengenai masalah perubahan itu tidak akurat, hanya memotong sampai di perihal pembangunan istana negara saja, tidak melanjutkan dari muatan dari maksud Bapak Presiden Joko Widodo untuk perkembangan di Kalimantan, pemerataan. Itu tidak disinggung sama sekali. Masalah kecil tetapi digeneralisasikan menjadi hal yang fatal. Tapi seharusnya itu bukan bagian yang paling dasar persoalannya. Kalau kita mau memimpikan kemajuan untuk bangsa ini, salah satu jalan harus memindahkan ibu kota negara ke IKN. IKN tidak dilanjutkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Artinya ia melawan hukum atau undang-undang, karena dasar pemindahan IKN ke Kalimantan itu sudah ditetapkan undang-undangnya. Apa yang sudah dikerjakan dimulai, semuanya itu adalah uang dari masyarakat. Kembali memulai dari awal. Dari mana dananya? Dana yang dipakai untuk pembangunan dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo harus dilanjutkan, harus diteruskan, dan bila perlu terjadi percepatan untuk kemajuan bangsa kita. Saya kira itu. Saya tidak mau panjang lebar di dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.